menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, tepuk tangan yang meriah. Sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa dari Komisi Remaja Pemuda dengan Komisi Keluarga Muda. Ya, belum ada komisinya, besok kita bentuk. Nah, karena sangat luar biasa, kita tunggu penampilan-penampilan selanjutnya. Jangan sampai ada yang marah karena ini Anang akan segera melonceng lagu berikutnya. Asanti tidak boleh ikut, tetapi yang ikut adalah Atalia. Bapak Ibu, sungguh sangat ini kita bersyukur karena pada sore hari ini kita telah diberikan pujian untuk membuka acara perayaan Natal di GKJ Boja tahun 2020, di mana saat ini perayaan sungguh sangat berbeda, tetapi luar biasa
Karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita semuanya. Dan terbukti pada sore hari ini, melalui streaming kita akan merayakan Natal. Untuk itu marilah kita bersama-sama satukan hati, kita akan masuk di dalam doa. Saya hantarkan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa setia di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan kami bersyukur di tengah kesederhanaan kami merayakan Natal. Tapi Tuhan senantiasa menyapa kami dengan cinta kasih-Mu. Kami dari GKJ Boja, Engkau berikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu yang panjang. Setiap orang Engkau akan menyapa di dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang ada di gedung GKJ Boja maupun Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di rumah merayakan Natal bersama dengan keluarga, baik dengan cucu-cucu maupun saudara handai tolan yang saat ini bersama-sama dengan kita akan merayakan Natal. Dan pada sore hari ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Kalau saat ini saya akan ditemani orang yang sangat spesial. Ya. Ada yang tahu siapa yang akan menemani saya? Ada yang tahu? Siapa? Siapa Pak? Oh tidak tahu. Orang yang ganteng, ya, pinter. Selain itu ada yang sesuatu yang sangat luar biasa. Karena belum punya pacar, rambutnya tidak mau dipotong. Ya. Kita panggil Pradita Noviantoro alias Mas Didit. Ya. Monggo Mas Didit, silakan untuk dulu. Nah, Mas Didit, ini baru datang dari Gondang atau mampir dulu ke pacarnya dulu? Wah, pacarnya siapa? Ini karena saya punya seorang anak gadis, dia mengatakan pacarnya siapa? Padahal sudah punya pacar. Ah, Mas Didi kok merendahkan diri seperti itu toh? Pacarnya aja cantik kok, saya udah tahu loh. Nah, Mas Didi, gini Mas Didi. Natal tahun ini itu kan dirayakan berbeda. Katakan orang sepi, nggak ada rame-rame. Karena ada apa ya Mas? Iya, tentu kita ketahui Bu Wanti, Bapak Ibu dan Saudara baik yang membantu jalannya live ini maupun yang ada di rumah maupun dimanapun, kita sudah melewati kurang lebih hampir 10 bulan masa pandemi atau COVID-19. Tentu kalau orang Jawa itu mengenal dengan istilah pagebluk atau bencana yang cukup luar biasa. Ya memang sih mau tidak mau pola-pola kehidupan kita harus kita tata lagi. Bahkan ibadah saja ya Bapak Ibu pasti merasakan. Mungkin yang sepuh-sepuh tidak nyaman posisi harus ibadah secara live atau di rumah gitu. Tapi ya resikonya seperti itu. Dan juga kita menyadari bahwa tidak cuma gereja kita saja, akan tetapi hampir di seluruh gereja ya di dunia lah. Bahkan di beberapa negara harus saat ini masih menjalankan lockdown. Kita beruntung masih ada keleluasaan meskipun harus protokol juga ditaati. Bahkan kemarin Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat ya sebagai warga negara yang baik lah kita menjalani itu. Bahkan saat ini apalagi tema kita mengangkat dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
siapakah Allah di tengah masa pandemi ini? Mungkin Bapak Ibu juga bisa kecewa, kok Allah seperti ini toh, memberikan pandemi yang luar biasa, sehingga apalagi mau Natal biasa keluarga kan bertemu. Tapi ya harus menahan diri juga, harus protokol juga ketat. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara dimanapun panjenengan berada, hari ini kita akan sedikit banyak mengulik ya perjalanan 1 tahun ke belakang di tengah pandemi, sambil memahami di manakah Allah. Kalau dulu ada buku menceritakan tentang Allah ketika di bencana, jadi gambaran Allah ketika ada bencana terutama di Bantul, itu ada uraiannya lah. Sekarang kita berefleksi secara bersama-sama di momen ini, perayaan ini, Allah bagaimana toh di tengah kondisi pandemi ini. Apakah betul-betul Allah itu masih dahsyat, atau jangan-jangan Allah itu membiarkan umatnya untuk menderita? Kurang lebih kita akan berbicara seperti itu. Oh, terima kasih Mas Didit. Tapi saya kira kita butuh penjelasan yang lebih dalam ya. Oke. Masalahnya tidak semua jemaat kita itu paham tentang apa itu virus corona, tentang masa pandemi. Apalagi kita kan berada di dalam situasi seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristiani? Apakah kita harus bersikap seperti apa? Tentunya nanti kita akan bicara lebih lanjut ya Mas Didit ya. Oke, mari kita biar seger lagi, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan memanggil Tuhan kita Yesus, karena dialah Allah yang lahir untuk kita, menyelamatkan kita Mas Didit. Monggo Bu Erlin dan tim untuk bisa menyanyikan lagu itu. Penebus kita, ada yang tahu?
Tuhan Yesus ya. Kita akan lanjut. Siapa yang nanti suka bingkisan sudah bingkisan Natal untuk nanti bisa di Anda yang cerdas sehingga bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Monggo Mas Didi dilanjut lagi. Oh, nggih. Ya. Tadi Mas Didi sudah menceritakan tentang bagaimana apa pandemi itu terjadi. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang menjadi sikap kita sebagai orang Kristiani di dalam menghadapi pandemi ini? Salah satu sikap yang mungkin bisa kita betul-betul coba hayati itu kan sering didengungkan dengan istilah hati yang gembira adalah obat. Kita pasti tahu bahwa corona itu informasinya adalah ya dia menyerang di antibodi. Nah, ketika antibodi itu diserang dan antibodi posisinya lemah, ya tentu akan mengganggu sistem yang lain dalam tubuh. Nah, salah satu membuat antibodi itu akan bekerja dengan baik dan sebagainya, tentu hati yang gembira, hati senang, tidak ada terlalu tekanan atau stres dan sebagainya. Oh, itu pasti sehat. Nah, seringkali kita sudah depresi dulu, ditambah tertular COVID, ya sudah alamat. Tambah drop ya. Tambah drop. Apalagi nggak punya uang. Nah itu, saya itu. ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa renungi lah, betul tidak toh? Nah itu yang bisa coba kita tanyakan kepada mereka-mereka yang mungkin sudah pernah merasakan isolasi. Iya. Ketika diisolasi itu tekanannya luar biasa. Tetapi kalau mereka yang diisolasi mencoba membangun semangatnya, itu ketika tes yang kedua atau yang ketiga bisa dikatakan lebih baik. Iya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kira-kira hati yang gembira itu yang akan menyembuhkan kita semuanya. iya. Apalagi betul. kita selalu memuji Tuhan, pasti akan gembira. Mas Didit, pada sore hari ini saya itu punya bintang tamu yang luar biasa loh. Pasti nanti kaget. Siapa? Anaknya kecil, cantik, tapi punya kualitas yang luar biasa. Dalam hal musik, saya itu sampai belajar seusia saya 17 tahun ini loh Mas. Saya tuh tidak bisa main musik. Apalagi saya umur 50 tambah tidak bisa. Nah, untuk itu saya selalu bersyukur. Karena kita mempunyai generasi muda yang luar biasa. Nah, bahkan dia dapat beasiswa ini Mas Didit. Di Korea loh. Enggak bain-bain itu. Nah, untuk itu gereja kita tentu bersyukur Mas. Kalau kita punya generasi muda yang luar biasa. Nah, kira-kira penasaran apa enggak tahu Mas Didit? Ya penasaran, Bu. Kita panggil aja ya namanya ya. Mana ya? Boleh. Mbak Lana. Wah, ini dia mau menunjukkan keahliannya ini lah. Tepuk tangan untuk Mbak Lana. Selamat datang ya. Dia ingin menunjukkan keahliannya dalam bermain keyboard ya. Keren. Yuk, mulai ya. Tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu ya, biar semangat ini.
sebentar di situ Mbak Lana. Bu Wanti tadi penasaran, saya usia 17 tahun nggak bisa. Sampai saya 50 tahun ya nggak bisa. Sebenarnya rahasianya apa coba? Tangannya gini-gini. Mas Didit ternyata beda. Ini tangan, jari tangannya lentik-lentik. Ini kok jadi kayak raksasa. Makanya pas-pas. Oh, terima kasih ya Mbak Lana. Yuk sana biar ketemu Mas Didit, ini orang yang sangat luar biasa yang saat ini sedang dipanggil di GKJ Gondang. Nanti kita akan kehilangan Mas Didit deh. Mumpung ini ketemu di bulan Desember ya Mbak Lana. Sini geser sini biar dekat. Nanti kena suhunya pendeta. Nah. Ya, ini Mas Didi sekarang sudah kelihatan cantik enggak? Weh, dulu itu masih Masih bayi. Sekarang sudah besar. Kena gede sidik ngono ya. Mas Didi bisa nunggu ngenteni. sayang Ya. saya lahirnya lebih dulu. Ya, sekarang ketemu dengan Mas Didit ya. Sebentar, saya itu punya pembantu kok ndak ngerti-ngerti tuh nek ono tamu ra disuguhi wedang. Ya ampun. Gong, Bagong. Kasihan loh Mas Didit tadi pengelola tamu. Lah itu loh. Pak Didit itu orang dari Gondang jauh-jauh dari tadi tidak diaturi unjukan. Yo rada ra cetha. Nah, karena Pak Saino hanya Gondang Bu, orang pernah beritahu alamatnya. Lah iya mosok ya ora mesake ado-ado saka Nah, kono tekan kene. kamu itu mbok dadi pembantu sing cetha ngono lho, bayaranmu tak longi apa ora? Calon pendeta lho iki lho. Wis cepet segera ambil minum. Nek biasane kopi, es susu boleh. Tapi ya sakno lah, pasrah wae lah, Pak. Mbak Lana Siap. apa Mbak Lana? Duh ini Mbak Lana kok belum Pak, ditarik Pak. Mbak Lana belum ditarik kok. Apa Mbak Lana? Teh aja. Teh teh Yakin. Manis. Loh, piye to iki? Karo juragane ya ora Lah iki ra Pak ditawari, Pak. Oh. Monggo Mas Didi dilanjut untuk ngomong-ngomong sama Mbak Lana. Nah, menarik ini Bapak Ibu serta Saudara. Hari ini perayaan itu tidak dikemas seperti ya biasanya liturgi yang ketat, khotbah. Aduh. Mungkin ya perasaannya warga tuh ngrungokke khotbah, terus apalagi kemarin Jumat. Terus besok sudah Minggu. Hari ini kita kemas dengan yang agak berbeda. Nah, salah satunya kita mengajak dialog, kita agar tahu suara dari rakyat. Wah, kata anggota DPR. Kayak presiden aja. Nah, ini beginilah nah, matur suwun ya, sudah mau datang dan menemani Mas Didit biar tidak grup. Baru pertama kalinya ya tapi di sini. Nah, sekarang kelas berapa tuh? Sekarang kelas 6 Kelas 6. SD. Wah, kelas 6 SD. Lana. Terus piye, nyaman nggak toh selama pandemi? Ya enggak sih. Enggak. Enggak. Enggaknya kenapa? Ya merasa kayak biasanya kalau di sekolah ada soal yang nggak tahu biasanya tanya guru. Kalau ini ada soal yang nggak tahu tanya bapak, tanya ibu, lagi sibuk kan. Oh, jadi nggak ada yang bisa bantuin ya. Wah. Tapi kalau di sekolah nggak pernah contek-contekan toh kalau waktu ulangan? Enggak, Bener. bener. Oh, pinter. Kalau ulangan jangan contek-contek. Nggak baik. Ya, jangan ikut-ikut Mas Dea itu dulu kalau waktu SD gitu. Susah memang. Padahal SD-nya ya deket ya. Lah, Lan, Mas Didit mau tanya biar lebih paham kan Mas Didit sudah lama merantau. Enggak pernah jarang pulang. Tapi bukan ya
Lana berapa bersaudara toh? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Adiknya siapa namanya? Namanya Gitit Faladoraya. Siapa? Gitit Faladoraya. Gitit Fala. Lah. Loh, terus kan berdua bersaudara nih. Ya, Selama pandemi ini Lana sering pergi-pergi nggak sama adik? enggak. Enggak, Di rumah terus. di rumah terus. Iya, Nggak bosen. Di rumah aja. enggak. Waduh. Berarti sering main bareng sama adik? Apa Sering. malah justru musuh-musuhan? Ya, kadang-kadang bertengkar masalah HP. Masalah HP? Iya. Waduh. HP-nya beli satu-satu, nggak boleh rebutan. Loh, lanjut satu HP-nya? Enggak, ada 2. Kadang-kadang kan satu dipakai ibu untuk kerja. Yang satunya kan biasanya untuk aku sekolah. Oh, bilang bapak. Bapak namanya sopo toh? Bapak? Akhirin Santoso. Pak Akhirin Santoso. Biar Jualan terkenal. apa? Aku jualan apa? Bapakmu jualan apa? Bapak? Enggak jualan sih. Tapi Juragan. cuma apa buka les-lesan di rumah. Oh, buka les-lesan musik ya? Iya. Wah, ini bapak ibu kalau pengen anaknya pinter musik seperti Lana tadi, bahkan bener dapat beasiswa ya? Iya, belum sih. Belum, tapi informasinya dapat Iya. toh. Nah, biar bisa kayak Lana ini, yuk bisa di tempatnya Pak Akhirin Santoso. Namanya apa? biar Nama nanti bisa nama beliin lesnya HP. musik apa? Nama les-lesannya Gitit Music School. Oh, Gitit Gitit Music School. Cari aja di Google Map. Wah. Gampang. Nanti biar bisa adiknya Lana ini Gitit bisa punya HP sendiri, nggak bertengkar toh? Iya. Nah, kan pandemi di rumah terus nih. Mesti bosen tuh ya. Iya. Kangen nggak ketemu sama teman-teman? Kangen Banget. banget Lah kalau kesini ke gereja ini sendirian apa sama teman-teman kira-kira? Lana? sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya. Mana Mas Dit pengen tahu? Coba dipanggil temannya mana? Teman-teman, mari ke sini. Kita memuji Tuhan. Oh, teman-temannya ya, Lana. tepuk tangan teman-temannya Lana. Terima kasih sudah datang. Loh. Loh, iki piye Ini temennya Lana. Temennya Lana yang ini apa ya? Oh. Ini kok wis tua banget nih. Ya, ya ganteng, cantik-cantik temennya Lana ya, sama Mbak Lana juga. Terima kasih ya, Kang. Kerja sing genah.
Cantik-cantik ya Mbak Lana ya. Kayak Mbak Lana juga, pinter-pinter. Itu murid-murid sekolah minggu GKJ Bojang. Maaf ya, kok mah kepleset. Ya monggo, gimana Mbak Lana perasaannya ada berada di sini? Seneng. Seneng ya? Iya. Perayaan Natal seperti ini membuat Mbak Lana bahagia apa tidak? Bahagia. Bahagia. Ternyata Mas Didit walaupun sekarang itu pandemi, Natal kita sepi, tidak ada makan-makan, nggak ada baju-baju baru, ternyata bahagia Mas Didit. Mantep, bagus. Itu yang harus diteladani. Tetap semangat toh. Semangat. Hatinya selalu gembira toh. Gembira terus. Keren. Ayo Mas Didit tunjuk dulu loh. Oke. Ayo Mbak Lana diminum Minum dulu. dulu. Ini Bagong kalau membuatkan kopi itu jangan kopi spesial, tapi nek teh rada bahaya. Karena penyakit gula saya. Ojo meri lu ya. Diminum dulu ya. Enak lu ya. Pengembira itu ya jajan dewe. Masa menjalu. Ya. Gimana Mas Didit? Kopinya mantep lah. Wah, mantep Bu. Jarang-jarang di depan sini kok pakai kopi minumnya. Kepepet ya air putih. Ya. Itu nek ada. Resikonya pengkhotbah itu kadang ya dilibar ada minuman, kadang enggak. Oke. Kadang air teh. Kasih aqua ya biasanya ya. Nah, Paling aqua. gampang aqua. Betul. Nah, Lan, Mas Dito pengen tanya lagi, penasaran. Kan di rumah kan tadi bosen toh. Nah, paling ketemu sama adik berantem toh. Iya. Wah, dan adik. Adik gimana? Itu enggak boleh berantem sama kakak. Nggak boleh lu tuh. Masa kayak gitu, kita kan hidup harus penuh kasih, apalagi dengan adiknya ya. Iya. Disayang, dicium gitu kok malah kon sana niki piye to Mas Didit ki. Wah, Kadang-kadang Kenapa? kadang-kadang tuh berantem juga karena biasanya gara-gara aku kan suka jahil kalau di rumah. sajai. Lan, terus nih kan bosen toh di rumah. Ngapain aja toh nih di rumah selama pandemi selain sekolah? Di rumah peraturannya itu bangun pagi, terus ya kayak biasanya kalau mau berangkat sekolah, tapi ini gantinya latihan piano. Terus mengisi kan mesti kan habis sekolah online kan jenuh tuh. Ya, Ngapain tuh Lana? ya biasanya main piano, terus kalau udah main sama adik. Main piano. Berarti ada kesibukan toh. Iya. Bu Anti biasanya kalau gini malah tambah pusing atau berpun? Saya happy sekali Mas Didit. Oh. Selama pandemi ini saya merasa berkat Tuhan itu mengalir. Karena apa? Biasanya saya suruh kerja, terus di sekolah saya ada libur sekarang. Hanya 3 hari saya suruh masuk, 2 hari saya di rumah WFH. Nah, puji Tuhan, ngumrojek Mas. Pesanan apa-apa saya terima, berkat Tuhan semakin mengalir. Nah, makanya saya lembur-lembur itu seneng sekarang kalau pandemi. Enaknya pandemi terus. Enggak. Itu yang penting sikap kita selalu happy. Nah, saya selalu memegang kuncinya Mas Didit lo tadi lo. Hati yang gembira adalah obat. Selama kita menghadapi pandemi virus COVID-19, kita harus selalu gembira. Karena kita punya siapa Lana? Tuhan. Yesus. Nah, gitu. Kalau betul ini kan tadi kita bicara dari Lana yang masih SD, Iya. sibuknya ada hiburan lah kalau setelah meskipun jenuh ya belajar pengen sekolah enggak toh? Pengen banget. Pengen bertemu toh sama teman-teman toh? Iya. Nah, sekarang kita mau tanya sama teman-teman yang sudah agak tua ini. Agak tua soalnya ya Ada itu Mas Didit ketoke. Mana ya? Sing pilih yang gendut. Gendut yang hitam aja biar nanti spesial. Nah, ini Lana sudah putih. Cari kita yang hitam-hitam deh, Mas. Daniel.
Nah, ini yang agak tua. Badannya lebih lebar daripada saya. Monggo Mas Daniel. Di sini nanti nek di situ Sini. Oke. Mbak Lana takut. Di sini aja. Yakin? Takut judulnya. Enggak apa-apa, duduk sini loh. Ini kalau biar feminim bantalnya ditarik dulu. Pindah-pindah. Terus ini dikasih sini loh Mas Daniel. Jangan serasi ya. Tinggal nunggu Pak Pendeta. Sudah hitam putih. Lah kok Sudah iya? sejajar. Saksi sama catatan sipil. Ya. Tapi ora dadi zebra loh. Hitam putih. Sehat dan. Puji Tuhan sehat. Nah, yakin puji Tuhan. Yakin. Kamu sekarang kelas berapa saja? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Ya. SMK mana? SMK Penerbangan Semarang. Penerbangan Semarang. Hati-hati. Iya. Kok hati-hati teh dadi deg-degan. Nah, hati-hati iki. Nanti besok dicegat ya aku dipukuli iki. Wis bola ta, Bro? Wah. Berarti besok aku nek pengen keluar pulau bisa numpang ya. Tenan. Oh. Angel. Nanti bayarnya pakai. Angel. Oh, jaluk gratisan kok. Dan ini kan kelas 2 SMK lah. Nek Lana tadi kan bilang bosen selama apa pandemi ini, apalagi sekolah di rumah kan daring. Nah, Daniel bosen ndak Dan? Kira-kira? Ya kalau untuk bosan sih tiap orang pasti mengalami rasa bosan. Ah, Karena kan kegiatan di rumah itu biasanya mengundang rasa malas-malasan. oh. Di rumah itu malas-malasan, rasanya itu kuat sekali gitu loh. Jadi kalau untuk bosan ya pasti bosan, cuman ya dengan rasa bosan itu kita bisa melawannya dengan entah itu mengisi hal luang apa, hobi, terus bisa cari-cari artikel di internet, berita buat dibaca. Ya yang sering sih biar nggak bosen pastinya hobi sih, ngelakuin hobi. Hobi. Emang punya hobi apa tuh Daniel? Hobi untuk selama pandemi ini sih basket. 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 Seminggu berapa kali? Seminggu basket bisa 3 kali, 2 kali, bahkan 4 kali juga bisa. Waduh. Bawa ayo ndak kurus-kurus. Udah bawa lahir ini badan kayak gini. Waduh. Rajin basket tapi awake kok meledia. Lah, Heeh. Kan dari Kalau- sekolah aku tuh. basket terus berarti sebenarnya menikmati ya pandemi ini ya. Ya bisa dikatakan menikmati. Menikmati. Lah kira-kira pengen pandeminya diperpanjang apa enggak ini? Ya mintanya sih jangan diperpanjang. Lah kenapa? Ya kan pengen produktif lagi kayak sebelum pandemi kan, biar enggak bosen malas-malasan, biar ada kegiatan yang bermanfaat gitu loh kalau Oh. tidak ada pandemi. Lah wis dipacar tuh. Belum. Nah, Bapak Ibu, ini masih ada yang jomblo yang menemani saya juga jomblo. Jadi ya puji Tuhan. Tosik, Bro. Ada temennya ternyata. Gusti Yesus ya jomblo kok. Enggak apa-apa. Nah, tantangan selain tadi kan bicara malas-malasan itu kan tantangan. Terus kira-kira ada lain lagi enggak selain males tantangannya?
nek di depan komputer cepet capek enggak matanya? Pasti sih, kalau di depan kan kita selama pandemi kan yaitu daring, terus kita mau nggak mau menghadapnya ya kalau nggak HP ya laptop. Nah jadi mata kan terus beraktivitas, lihat terang-terang gitu, walaupun udah di kecerahan dari laptop apa HP udah paling pol turunnya, tapi kalau mata tetap bekerja ya tetap aja capek sih. Jadi kayak kadang ngantuk atau gimana gitu. Lah mengatasi itu biasanya jadinya gimana? Kalau kok matanya udah pedih, terus ngapain misalnya? Apakah berhenti atau keluar muter Jogja? Kok muter Jogja? Muter Boja dulu jalan kaki apa piye? Ya kalau udah capek gitu, misalnya masih pelajaran ya mungkin izin ke gurunya, seperti ibu ini mata saya pegel, terus Izin. ya izin. Bener izin? Daripada Kita diam-diam, ngapusi. ya kadang suka kelewatan nggak izin sih, tiba-tiba tidur gitu aja, off cam, off mic, tidur. Tugasnya Mas Daniel ora tau dikirim ke kok ngene izin. Wah. Wah. Payah iki. Lah nek lanang gimana lan kalau misalnya pernah tuh ngerasain pedes toh matane? Tapi terus gimana nek lanang? Berhenti. Berhenti? Wah. Lama apa enggak berhentinya? Lama. Enggak tidur berarti ya. Nah, kebablasan tidur enggak? Enggak. Bener. Benar. Tugas tapi rajin toh? Rajin. Tugas rajin. Nah, Permisi. Loh, siapa tuh ini kok tamu ndak diundang kok datang langsung ke sini, Mbak? Iya, ini Bawa apa ini? kemarin tuh dapat dari Bu Sainot ketela pohong tuh. Bu Saino panen toh? Oh, terus saya dikirimi terus tak bikinkan ini namanya sonteleng. Kebetulan Mbak Cinta, ini tamu saya banyak. Iya. Pas Natalan dapat kunjungan, monggo loh. Monggo. Dicicipi. Diicipi dulu. Ini hobi baru saya selama pandemi. oh, hobi baru selama Hobi pandemi. baru. Ya, Mbak Cinta ternyata kuliner ya. Ya, Sudah pernah juara kelihatannya ya. belum pernah sih. Oh, belum pernah. Belum pernah. Jadi ini saya jadi bikin, terus saya foto masukin Instagram dan Facebook. Ya, Boleh itu promosi nggak? boleh. Kok ini Instagramnya? Di sana. Monggo. Enggak usah di Promosi sini ya, aja. tapi jangan lupa setiap kali membuat testernya saya. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi Monggo dinilai. promosi. Ke depan Iya. boleh kok. Jangan lupa ya follow Instagram aku @cinta_maria28. Ya, ini ya jangan lupa diingat-ingat ya. Nanti bahannya minta Bu Saino, ternyata Bu Saino punya bahan banyak ya. Ada Tinggal- pisang. ada pisang, ada ketela, kemudian ada cincau. Nah. Apa lagi ya? Banyak sih Bu. Ya. Oh, ya. Jagung. Intinya tidak usah, Iya, jadi karena bahan itu kan Bu Pendeta kita. Jadi dalam rangka mensupport jemaat supaya ekonominya terbangun dengan luar biasa, Bu Pendeta ini berperan serta sangat luar biasa. Iya betul. Ya, ini pokoknya Mbak Cinta saya dukung ya. Kalau Terima saya kasih. mendukung dalam doa. Amin. Kalau Bu Saino, Bu Agnes dukungnya dalam segala hal. Wah, ini jemaat saya luar biasa. Jadi materi bahan-bahan akan disiapkan. Oke ya Bu Pendeta ya. Gimana Mas Didit? Buatannya? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Kok belum dimakan Mbak Lana? Dimakan. Kayak gini apa enggak ya rasanya ya? Ya ini makanan saya lebih ke makanannya tuh jajan. Oh, tradisional ya. Tradisional. Jadi suka bikin jajan ya yang harusnya mungkin di apa bungkus pakai daun pisang. Ya. Nah, karena daun pisang tuh kan susah ya. Jadi saya olah lagi yang nggak usah dibungkus-bungkus gitu, yang modern tapi rasanya tetap enak gitu. Oh, luar biasa nih Mas Didit. Makanan sehat loh Mas Daniel. Ketika ketela itu dibandingkan kamu beli pizza, Iya, betul. lebih sehat ketelanya. Apalagi tidak beli. Dikasih ya Bu. Tis, ya. Lah anak-anak zaman sekarang kan paling makannya nanti yang modern-modern, padahal tuh sebenarnya singkong itu bisa diolah
jadi berbagai Bermacam macam-macam makanan ya. olahan. Iya. Ini pokoknya bilang enak ya, jangan sampai bilang tidak enak. Kalau bilang tidak enak, tidak dimasakkan lagi, ya. Lana ya, Mas Daniel ya. Siap. Ya. Terima kasih ya, Mbak Cinta ya. Ya ini tadi kok pada ngumpul-ngumpul bahas apa sih? Lu kan kita Natalan toh Mbak. Oh gitu ya. Kalau gitu saya juga mau ngucapin selamat Natal, boleh nggak? Boleh, Buat mumpung ketemu di jemaat, sini. iya, mumpung Ya, ketemu. mumpung ketemu di sini. Selamat dari Natal buat semua jemaat yang ada di rumah maupun di gedung gereja ini. Kita selalu semuanya tuh berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Amin. Itu doa semuanya. Ya, Mbak Cinta, saya itu kan hari ini ada tamu istimewa. Oh gitu. Ini Mas Pradipta. Iya. Panggilan kerennya Didit. Iya. Isi sak Nama mene, panggung. saiki sak mene kan gitu. Iya. Nah ini menjadi luar biasa sekarang Mbak Cinta. Dia sekarang dipanggil di GKJ Gundang. Wow, Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan dia masih mencintai GKJ Bojang. Hatinya Sehingga masih pada di sini. waktu saya bilang, Mas, buat ditulungi, saya pengen mengadakan perayaan Natal sederhana, tapi pengennya ya berkesan. Nah, terus saya manut, wong saya masih warga GKJ Boja kok ngono. Ya saya sebenarnya sudah punya ancaman macam-macam, tidak tak buatkan surat rekomendasi loh. Pokoknya aku sekretaris gereja ya ndak tak buatkan. Wah ternyata dia dengan senang hati, dengan penuh semangat bisa rawuh ke sini. Kesempatan yang istimewa Mbak Cinta. Amin. Kalau Mbak Cinta bisa ketemu dengan Mas Didit, mungkin ini akan menjadi sebuah dialog yang luar biasa. Amin. Karena ada Lana, ada Mas Daniel, ada Mbak Cinta, berbagai usia ya. Itu monggo Mas Didit, sudah kenyang apa belum? Nah ini boleh minta lagi deh. Ya boleh itu dihabisin loh. Kopinya diunjuk dulu. Oke, beres. Itu cocok Emang loh. cocok ya. Kopi Cocok. lu jangan singkong. makan terus. Nah, kapan ngomongnya? Katanya mau berdialog. Wah, Kok malah pegang makan lagi lah? Kapan selesainya? angel. Kapan Ya. lemu? Ye. Pengen nih. Ya. Satu ya Bu ya? Satu ya? Satu. Enak ya Bu? Oh ya, daripada nyidam. Nah. Nanti anaknya ngiler. Bah. Itu orang Jawa, ora kayak Mas Michael. Wis dhuwur, ganteng, ora payu-payu, ora di pacar. Kasihan deh. Nah. Ya, Mbak Sinta. Ini hobi baru. Udah berapa bulan toh Mbak? Saya buat itu kalau nggak salah tuh awal April. Nah itu pertamanya tuh kan ini ya apa suka rebahan ya. Kalau orang ini suka rebahan nontonnya drakor. Terus kok kayak ini ya apa ya nggak produktif kayak gitu loh. Terus lihat TikTok bikin dalgona. Pertamanya bikin dalgona dulu. Terus dari awal dalgona terus akhirnya ada yang nanya resepnya tuh kayak apa gini-gini pada nanya. Akhirnya sekalian aja saya bikin foto yang bagus, terus bikin di foto yang bagus, kasih resep udah gitu. Jadi kayak ada yang suka, ada terus akhirnya ikut-ikutan bikin. Nah itu jadi kayak oh ternyata menginspirasi kayak gitu. Jadi banyak juga yang seneng, terus akhirnya terus-terusan bikin terus. Weh. Jadi hobi ya. Jadi hobi baru. Jadi hobi. Tapi sayang Mbak. Kok cuma gitu Mbak? Besok bawa yang banyak ya Mbak ya? Oh iya, ini tadi waktunya mungkin dia mepet. Soalnya kadang ini kalau bikin satu Hah? dan di foto yang bagus kayak gitu sih. Jadi kalau bikinnya banyak kan nanti malah soalnya kan satu foto bagus belum nulis resep dan apa-apa itu jadi biar ini lebih fokus aja gitu. Wah, fokus. Nah ini menarik.
biar bisa lebih fokus. Bapak Ibu, kunci orang ketika takut. Ketika orang takut cemas, itu biasanya itu akan ya untuk konsentrasi itu akan susah. Apalagi ya contoh tadi Lana di belakang konsistori tidak bingung ya. Ini ada cemas-cemas tuh tadi. Ya, takut sama masjid kok. Oh. Nah, salah satu orang ketika mengalami cemas itu akan gagal fokus. Artinya tidak bisa konsentrasi. Nah, ini menarik, ini resep yang luar biasa atau yang dilakukan Mbak Sinta ini ketika pandemi agar tetap bisa fokus, tenang dan sebagainya, masak. Nah, ini kalau di beberapa gereja sudah dikembangkan, Mbak. Jadi sarana untuk dagang. Jadi lingkupnya sekitarnya gereja. Wah, ini lumayan, Mbak, omset sambilan nih, Mbak. Ya banyak sih yang pesen tapi malah saya tuh takut. Jadi soalnya kan waktunya tuh Berarti belum pede itu iya namanya. belum pede gitu. Juga masih baru gitu kan. Saya juga belajarnya kan jadi dari YouTube sih soalnya. Tuh. Nah, selain masak, apa yang dilakukan Mbak Sinta kira-kira di masa pandemi ini? Ini saya lebih ke kan sekarang informasi itu kan bisa dilihat di TV, di internet semuanya ya. Ini sih update aja sih tentang berita corona itu seperti apa. Jadi kalau yang terakhir ini kan kalau mau pergi-pergi ini kan apalagi libur Natal ya, itu harus ini antigen dulu apa? Ya, Ya, rapid kayak ya, gitu, rapid ya. antigen. Terus juga biar tahu inilah nggak kudet aja nggak informasinya. Jadi mana yang zona merah apa-apa itu sih lebih cari informasi aja gitu. Nah, ini menarik. Berarti Mbak Sinta Dorononya sebenarnya tamunya tambah po. Kok rame men dari belakang. Langge. Pembantu pun jenengan, Bu. Nyah. Oh Tamunya iya, tambah po. lah Bagong ki kudu men ngerti kalau ada tamu, tambah Ora tamunya langsung ngasih dikandani ki minum. ya ora ngerti to Doronyonya. Ayo masih orang dua minum ini Mbak Cinta ngersake unjukan apa ini? Oh iya, teh ini aja, sudah Bu. disiapkan Oh teh Doronyonya. saja Gong. Nggih, siap Doronyonya. Ini pembantu saya itu kalau membuat kopi top markotop. Waduh. Nek teh, nek untuk Nyun sewu, saya tuh, Doronyonya. nek untuk Maklum, saya tuh sengaja. sedang di belakang nyapu. Nah, untuk saya sengaja ngerti di penyakit gula, malah ngenai gula kebak. Maklum, pabrik gula masih buka. Bayarannya Itu wis ora sentilenya ketol. kasih gulanya juga mondo-mondo sih Bu. Nah, nggak terlalu mondo-mondo manis. berarti itu memang tahu tuh untuk orang Tidak penyakit terlalu gula ya. manis. Karena memang cocoknya yaitu Ayo Mas pakai Daniel itu kopi. unjukannya diminum dulu. Matur suwun nggih Pak. Terima kasih. Sami-sami Mbak Cinta, Mas Daniel. Ada yang cantik kecil. Mbak Lana, monggo. Mas Didit, Oh, nggih. silakan. Itu ada merah-merah sama hijau-hijau, kayak klepon kayaknya. Oh, kalau di Amerika namanya saudaranya burger itu apa itu? Wah, kayak burung saya di rumah itu yang kemarin dapat namanya klepon. Wah, ini makanan kalau apalagi di Jerman itu sebenarnya terkenal ini Jerman. Ya. Kayaknya Nggak pengen mungkin deh masak kayaknya. klepon bahasa desa. Oke. Mas engko ndak kulino. Silakan. Aku mau melanjut pekerjaan dulu. Masih banyak di luar yang lain. Biar Oke? Mbak Cinta ndak usah Monggo dikasih. ya, Nanti dulu Mbak ya. kulino kalau ada tamu dia minta. Biar saja, nanti aja ya. Menarik soalnya mungkin warnanya tuh kan merah sama hijau, ya kan warna Natal ya. Merah dan Ini hijau. warna burung lobet nah itu Warna namanya. bunuh Robert. Ya, untung nggak burungnya terakhir. Merah sama hijau makna Natal. Iya. Kira-kira selain warna ini kok bisa jadi ikon Natal ini kenapa ini, Mbak? Kok merah? Kira-kira menurut Mbak Sita merah itu dengan warna merah itu ada apanya? Kebetulan saya suka merah. Jadi itu merah tuh kayak menandakan ceria. Oh, Kayak gembira. Hati yang jadi gembira lagi. bergairah kayak gitu loh. Nah, dalam kaitannya dengan hobi saya, memang setiap orang tuh bebas ya untuk melakukan hobi gitu. Mungkin saya nggak terlalu
apa telaten kayak Bu Saino merawat bunga anggrek seperti itu. Jadi saya telatennya ya mungkin suka bikin-bikin seperti kemarin bakpao karakter kayak gitu, tak bikin-bikin. Nah, itu kan saya senang melakukan seperti itu tuh gembira, dan itu ya itu untuk hati yang gembira itu yang tadi Iya, adalah obat, itu obat. juga untuk imun kita gitu loh. Selain makan loh. Makanya kayak pernah dengar itu ya, dapat broadcast kan ini ya di WhatsApp grup. Itu kan makan sama seneng gitu loh. Makan sama seneng itu bikin kita imunnya itu bertambah gitu loh. Nah, ini kan yang diserang sama corona itu kan imunnya kita gitu. Wah, betul. Nah, iya gara-gara Bu Saino sering rawat anggrek, Terus ora ngopeni anake. aku urus ya. Duh, rambutnya nganti panjang. Sing kurus dadi Mas Didit, Bu Saino ganti sing lemu. Tapi menarik. Makan hati yang gembira. Hari yang gembira. Lah kalau hijau ini filosofinya apa ini? Warna hijau ini? Hijau itu seringnya kita lihat kan di tanaman ya. Itu aku pernah baca itu kayak kalau nggak salah di Google apa itu pernah baca kalau kita itu melihat yang hijau tuh adem gitu loh. Dan itu bikin sehat. Makanya saya kalau tiap kali berangkat kerja itu kan lihatnya ini ya, yang di BSB itu kan masih ada hutan karet, hutan hijau-hijau itu. Nah, itu aku seneng gitu. Aku bersyukur masih tinggal di pinggiran kota Semarang tuh masih bisa melihat hijau-hijau. Nah, itu memang untuk mata. Bagus gitu. Nah, Lan, ini namanya apa Lan tadi Lan? Klepon. 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 Tuh kan anak sekarang tuh nggak tahu itu apa klepon. Daniel? Pak, pernah denger sih. Nah, pernah denger ya apa namanya? Gara-gara tadi Bagong nyebut klepon terus Teling. mainnya klepon. Bukan ding apa ya? Ayo, Ayo. Lupa. apa ini Mbak? Kira-kira Mbak? Itu namanya sentiling. Lah sentiling. Nah, betul Kurang Mas sen, Daniel. kurang sen. Teling itu udah bener kurang sen. Jadi singkong diparut, terus dikasih agar-agar. Nah, itu agar-agar merah sama agar-agar hijau. Terus dikasih gula, terserah manisnya. Ini apa, terus habis itu dicampur, terus dikukus. Bapak Ibu jangan lupa makan stilik. Warna merah dan hijau mempesona. Merah memberikan semangat, hijau memberikan ayem hati. Nah, kalau pengen lebih jauh, pengen tahu resepnya ya itu tadi buka di Instagram saya. Oh, jangan lupa follow Instagramnya Mbak Sinta apa Mbak? @cintamaria28. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Cinta. Nah, tentu kan ini adalah cara mengalihkan tadi apa namanya ketakutan. Berarti bener ya Mbak Sinta sebenarnya ada rasa takut khawatir ya masalah Pasti sebagai manusia kita pasti ada rasa takut kayak gitu loh, apalagi ada beberapa yang saya kenal meninggal karena COVID. Jadi rasanya COVID itu memang benar-benar ada gitu loh. Ya walaupun istilahnya kita semua tuh akan kembali kan, kita akan kembali, kita akan meninggal. Tapi kalau kita bisa mencegah, kalau kita bisa menjaga dulu gitu kan kenapa nggak ada salahnya juga kayak gitu, menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain, contohnya dengan 3M ini kayak iklan aja ya Bu. apa ini? 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oh, tak kira makan, minum. Pesan siapa? Ingat pesan ibu. Oh iya, 3M. ingat pesan ibu. Iya. Makan. Ya saiki Lan, kamu takut gak toh? Mbak Sinta tadi kan takut. Gara-gara takut gak? Takut sih. Takut? Iya. Bener. Lah kenapa kok takut? Ya soalnya ya takut aja sih kalau kena corona kan nggak bisa lihat ibu, bapak, adik. Oh, nggak bisa lihat ibu sama bapak ya? Iya. Diisolasi ya? Isolasi. Nah, kalau sama Mas Rotwan nanti dilakban. Nggak usah diisolasi. Dan, kamu takut gak Dan?
pastinya takut. Nah, kenapa takut? Ya karena kan COVID itu kan juga berbahaya juga. Seperti yang dikatakan Mbak Sinta, banyak yang dikenal meninggal karena COVID. Berarti kan memang COVID benar-benar bahaya dan kita nggak boleh kayak menyepelekan COVID itu sendiri. Makanya diterapkanlah 3M itu, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak itu untuk mengurangi penyebaran virus itu sih. Nah, takut ya. Mas dia sebenarnya ya takut. Makanya kadang mau kumpul-kumpul itu ya pikir 2 kali sebenarnya. Tapi gini, ini yang menarik karena ini kan kita udah jalan 10 bulan tuh ya, kurang lebih 10 bulan. Iya. Bahkan Desember tahun lalu itu isunya kan mulai di Wuhan, COVID pertama di Wuhan, Cina. Wuhan Cina. ya. Nah, Wuhan. Wuhan, China. sebelah Wuhan. Nah, tetangga itu desanya Wuhan. Di Cina itu Desember mulai booming. Wow, orang kan santai. Terus tiba-tiba masuk Indonesia 10 bulan. Terus sekarang kan ada istilahnya new normal. Ini Mas Didit pengen tanya, Lana pernah dengar istilah new normal? Ah, opol Lan. Kayak kayak perilaku baru gitu. Pola hidup yang baru. Ya, pola hidup baru. Oke, ada lagi? Kayak pemain keyboardnya dua mic lah. Lano mic ya, wah, pemain keyboardnya padahal paling ahli. Urusan Semarang Jogja tuh dengan sekolah. Malah ganggu you. Dan new normalnya apa tuh Dan? New normal itu kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini. Ya seperti kita kemana-mana, biasanya kan kalau sebelum pandemi ya kita bawa tas paling isinya dompet, HP dan sebagainya kan. Nah sekarang semenjak ada pandemi, hand sanitizer itu harus selalu dibawa kemana-mana karena kita setelah pegang, entah itu pegang pintu apa, pintu minimarket, supermarket, pastinya kan tangannya kan kena entah itu virus atau bakteri yang menempel di tempat-tempat itu kan. Nah, setelah dari tempat-tempat itu kita menyempatkan menggunakan hand sanitizer supaya tangan tetap steril dan kurangi untuk mengucek-ngucek mata gini ya. Karena kan virus itu juga bisa masuk ke dalam tubuh melewati mata, bisa mulut juga bisa. Jadi ya itu kebiasaan baru, setiap mau kemana-mana bawa hand sanitizer, mau ke ruangan manapun kita sebelum masuk cuci tangan, dan yang paling penting sih masker, kemana-mana harus pakai masker. Tapi kalau buka pintu hatinya nggak perlu hand sanitizer. Nggak perlu. Kalau virus bisa lewat hatinya nggak? Virus cinta. Nah, new normal itu kan kebiasaan baru katanya, benar? Bener. Nah sebenarnya kebiasaan baru atau kita baru menyadari? Nah, gimana Mbak Sinta? New normal itu kebiasaan baru polanya atau sebenarnya kita itu baru menyadari? Ya kalau dulu ya mungkin baru menyadari ya istilahnya, nggak apa-apa, misalnya makan langsung ambil aja makan, padahal kan kita nggak tahu di tangan kita itu habis pegang apa, terus itu mungkin ada kumannya, bakterinya. Nah sekarang tuh kayaknya lebih apa sih langsung cuci tangan pakai hand sanitizer misalnya kalau pas nggak ada air ya kayak gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya jadi akhirnya dengan adanya COVID ini bikin kita tersadar gitu kan. Terus akhirnya kayak kebiasaan ya itu akhirnya menyadari kalau ternyata kayak gitu tuh bagus aja sih gitu loh. Biar Gimana? biar maksudnya tuh lebih higienis gitu kan. Baru tersadar. Nah, ini menyadari kebiasaan baru kan, kebiasaan baru karena juga baru sadar pandemi ada rasa takut. Nah ini pertanyaannya sederhana,
sering ke gereja dulu? Dulu sering. Sering. Daniel? Sering. Sering. Mbak Cinta? Oh pasti dong. Pasti. Pernah marah nggak sama Tuhan toh? Awal-awal COVID itu bulan Maret, April. Tuhan kok kayak gini toh? Pernah pikiran kayak gitu nggak? Tuhan kok jahat toh? Bedan. Ya untuk per awal COVID itu kan juga yang rumornya sih kita diliburkan 2 minggu. Ya, Tapi berkelanjutan 2 Diperpanjang. minggu tambah 2 minggu tambah 2 minggu sampai 10 bulan, hampir 10 bulan juga. Yang pasti kalau marah itu ke Tuhan enggak sih, cuman selalu bilang aja Tuhan kayak sudahi pandemi ini buat biar bisa beraktivitas lagi, enggak di rumah terus, kadang kan juga bosen. Jadi selalu minta pada Tuhan, Tuhan sudahi pandemi ini biar yang misal kerjanya di rumah atau bahkan di PHK bisa kerja lagi, tidak harus kayak misalnya yang tadinya kerja pabrik terus di PHK tidak tahu kerja di mana, kan mikir makan buat keluarga juga sih. Jadi lebih wis tidak usah lama-lama gitu, wis pandemi ini cukup 10 bulan 2021 hilang. Amin. Nah, menarik. Salah jurusan kamu nih. Wis besok lulus masuk teologi weh. Lah Mbak Sita gimana Mbak? Pernah nggak marah sama Tuhan atau kok Tuhan kayak gini toh? Kalau marah sih enggak marah, mungkin kayak sebenarnya tuh saya percaya bahwa setiap Tuhan kasih sesuatu kayak tantangan, kayak ya mungkin masalah atau apapun tuh aku selalu gini, ini pasti ada sesuatu ya, hikmah lah istilahnya ya, apa ya, kisah dibalik kenapa Tuhan memberikan seperti ini kayak gitu. Jadi selalu berpikiran positif, kenapa gitu, akhirnya jadi kita lebih banyak bersyukur, kita lebih ternyata kesehatan itu penting, dan istilahnya nggak boleh sombong. Jadi kamu punya apapun itu bisa hilang istilahnya. Itu kan virus corona itu kan nyerang nggak miskin, nggak kaya, semuanya kena dampaknya. Bahkan yang perusahaan ya, yang kayaknya gede itu sampai ada yang juga pilot gitu kan, gara-gara kayak seperti ini. Jadi ya mungkin Tuhan positifnya ya kita menyadari gitu, menyadari seperti itu. Jadi ya kalau marah sih ya mungkin masing-masing ya, kalau saya sih enggak marah sih, istilahnya pasti ada maksudnya kenapa Tuhan kasih seperti ini gitu. Ya gara-gara pandemi ini sing pusing ya tim multimedia. Mas Didit, biar Mbak Cinta sama Mas Daniel unjuk dulu. Oh, Monggo diunjuk dulu. Sekarang sambil mendengarkan lagu, kita kan merayakan Natal. Nah, biar ini tim musiknya bermain, kita mendengarkan suara emasnya Bu Erlin sambil merenungkan bahwa Natal ini sangat luar biasa. Monggo lo Mas Daniel diminum tehnya. Ayo Lan, minum Dilan. Minum dulu. Ini tim musiknya dari anak-anak remaja, pemuda, dari usia kecil, anak SD, SMP, SMA sampai tua-tua itu pada ikut. Ini luar biasa karena semua pengen merayakan Natal, pengen memuji Tuhan ya. Monggo untuk tim musiknya. Dilanjut Pak Mas Didit. Di
untuk tim musik kita ya. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Ketika niat hati kita untuk memuji Tuhan, perbedaan usia ternyata tidak membuat mereka tidak bisa tampil bersama. Betul ya Mas Didit? Ada Siwa itu masih sekolah minggu, kemudian Mas Michael SMA, kemudian Mas Anang dari PTP ya, kemudian Bu Erlin pensiunan. Wah, ternyata niat untuk memuji Tuhan menjadi luar biasa sehingga akhirnya bisa ujian yang luar biasa juga. Monggo Mas Didit dilanjut lagi. Menarik lagunya tadi kan ada kata-kata mari kita sambut raja juru selamat. Menyambut raja. Nah, ini ada pertanyaan ini yang kira-kira agak dalam ini. Yaitu kesan Natal tahun ini gimana toh sebenarnya? Jujur. Natal sekarang apalagi kan kita perayaan kayak gini hanya virtual. Nggak bisa makan-makan. Kumpul-kumpul susah. Kira-kira kesannya gimana? Menurut Mbak Sinta dulu deh. Jujur, Jujur. sedih banget. Nah, Jadi ini memang Natal pertama kali nggak ada ibadah. Maksudnya ibadah yang bareng-bareng, ya. terus habis ibadah terus salaman, terus kita fellowship kayak gitu. Jadi perayaan pun juga nggak ada. Jadi rasanya tetap sedih gitu ya. Kalau Lana gimana Lan? Kesan Natal hari ini? Sedih. Sedih. Iya. Sedihnya kenapa? Ya biasanya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekolah minggu kan biasanya ada kayak games. Oh. Nah kalau yang ini nggak ada sama sekali. Oh. Tapi baju dibeliin baru toh? Enggak. Wah, tuh. Biasanya kalau Natal kan baju baru. Kayak Mas Michael itu kan baju baru, celana baru, sepatu baru, mukanya yang belum baru. Sudah Mas, kemarin kan sudah CD kok. Oh, wah. Muka hatinya. Wah. Lah, dan perasaanmu dan Sedih sih pasti sedih karena kan ya bedanya nggak cuma beda sih, bahkan beda jauh dari Natal 2019 yang sebegitu meriahnya. Ya kita patut menyambut meriah daripada Natal tahun ini. Tahun kemarin masih bisa ibadah, masih bisa salam-salaman, tapi di Natal tahun ini kita cuma bisa, kita nggak menghadap jemaat tapi menghadapnya kita kamera, yang di balik itu nanti ada penonton kan, pasti ada penonton jemaat di rumah, tapi kesannya tetap beda aja, beda sama biasanya kita nyanyi bareng-bareng sama ratusan jemaat bahkan, tapi ini kita jemaatnya nyanyinya di rumah. Ya tetap sedih sih, sedih banget. oh, banget. Nah, sedih, kurang nyaman tentu toh. Tadi juga teman-teman juga dan Mbak Sinta jujur ada rasa takut. Nah, kira-kira ini pertanyaan untuk tahun depan ini. Kan kita mau menyongsong tahun baru toh. Tadi Daniel udah bilang moga-moga corona hilang. Tahun 2001. Amin. Nah, komitmen apa tuh yang kira-kira bisa dilakukan kayak Lana yang masih di bangku sekolah SD, tahun depan berarti ujian ya Lan ya. Nah, apa yang kira-kira Lana akan lakukan di tengah pandemi ini? Membuktikan bahwa ya, aku sungguh-sungguh memperbaiki diri dan merasa Tuhan itu beserta kita. Ya kalau besok kan mau bentar lagi mau menyambut tahun baru, terus juga katanya sekolah mau dibuka. Nah itu tuh masih gimana ya, mikir-mikir gitu, jadi apa enggak ya. Juga ya kalau misalnya nggak dibuka di rumah terus belajar giat biar lulus. Oh,
belajar yang giat biar lulus ya. Iya. Rencana pengen lanjut di mana? Lanjut ke Jogja atau ke Jakarta? Kalau SMP masih SMP 1. SMP 1. Oke. SMA-nya mau di SMM Jogja. Jogja. Iya. Wah. Sip. Gak sukses ya. Iya. Berarti belajar ya. Amin. Iya. Ya. Dan komitmen di tengah pandemi gini lagi untuk tahun depan kira-kira apa? Ya mungkin misal sekolah belum dibuka ya pasti kan tetap kita daring lagi. Nah, Kita lebih rajin bikin tugas, kayak tugas jangan telat-telat, terus bahkan nggak ngumpulin, itu pastinya lebih ditingkatin lagi buat setiap ada tugas ya langsung dikerjain, nggak nanti-nanti. Kalau ada tugas terus bilangnya nanti capek, pasti nantinya itu sampai besok-besok nunggu ditanyain sama guru nih, itu pasti. Nah jadi untuk komitmen tahun depan sih lebih rajin aja. lebih rajin. Lebih rajin. Nah, rajin apa? Rajin belajar. Oh, rajin belajar ya. Oh. Mbak Sinta yang sudah bekerja bahkan berumah tangga, kira-kira gimana Mbak komitmen untuk tahun depan? Tetap positif. Saya percaya bahwa badai pasti berlalu. Oh. Nah, ya walaupun sempat kemarin tuh saya nggak merasakan work from home ya. Tapi dalam seminggu itu kita cuman kerjanya 3 hari aja. Nah, gaji juga dipotong. Nah, jadinya otomatis semuanya berubah kayak gitu. Nah, jadi saya tetap komitmennya, tetap percaya bahwa semuanya akan baik. Harapan untuk tahun depan semoga COVID berlalu. Amin. Ya bersyukur sih semua udah normal sih sebenarnya. Kalau untuk kerja udah full seminggu, gaji juga udah full. Cuma ya pengen tetap lebih baik aja untuk tahun depan kayak gitu. Oke, makasih. Nah, Bapak, Ibu serta saudara, kita sudah dengar nih bagaimana Lana yang masih SD merasa takut COVID, bahkan dia gak nyaman online. Daniel yang sudah SMA, meskipun semangat sudah tua atau masih muda? Masih muda, Mas. Oh, semangat masih Masih muda. Mbak Sinta yang sudah bekerja meskipun juga harus mawas diri, hati-hati dan resiko-resiko, sudah mengungkapkan perasaan. Nah, ini sharing-sharing yang menarik sebenarnya kalau kita mau coba pahami dan kita renungi. Nah, untuk itu Niki saya tutup langsung atau gimana Bu? Nah, Ditutup langsung aja. tutup langsung. Iya. Tapi nanti saya punya hadiah untuk tamu-tamu saya. Oh, Ya, oke. nanti pilih sendiri ya. Itu sudah disediakan di sana. Pilih yang besar atau pilih yang kecil. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Ya, kalau ditutup langsung saya akan tutup. Nah, kameranya sing ngendi iki? Oke. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun obrolan ini singkat dan terkenal, ya mungkin agak serius, agak tegang, tidak masalah. Kita diingatkan dengan tema hari ini atau tema Natal dari PGI dan KWI, yaitu dari Injil Matius 1 ayat 23, bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Pandemi tentu membuat sesak, kecewa, sedih. Apalagi harus kehilangan keluarga. Apalagi harus tahu bahwa sanak saudara harus terpapar. Ya, nggak bisa dipungkiri hal itu. Tetapi Bapak Ibu, itu kalau kita hanya berpikir sampai itu, tekanan yang ada di dalam diri kita, itu semakin stres, nggak karuan. Tadi betul Mbak Sinta sudah mengatakan kita harus fokus, belajar fokus. Ya, orang yang khawatir itu pasti akan susah untuk fokus. Nah, contoh kalau mau naik ke panggung gini, fokus susah, akan ngeblank. Termasuk saat ini di tengah pandemi. Tetapi kalau kita coba berpikir yang lain,
Jangan-jangan nih, jangan-jangan kayak tadi yang diungkapkan Mbak Sinta, ini adalah upaya Tuhan loh untuk menata kita lebih baik. Lah kok bisa? Kalau menata, kenapa harus ada yang meninggal, harus seperti ini, seperti itu? Ingat, kita kenal ada dua tokoh. Yang pertama adalah Musa. Musa, kita tahu ketika diminta Allah untuk kamu bawa bangsa Israel itu keluar. Rasa khawatir itu cukup menyeruak dalam hati dan pikiran Musa. Bayangkan dia harus berhadapan dengan Firaun. Khawatir, tegang, ya seperti kita. Bahkan Musa siapa itu? Nah, dia pasti ada pikiran sejauh itu. Apalagi seperti kita. Yang kedua, Yusuf. Ketika dia tahu bahwa ya tunangannya harus hamil. Sebelum mereka menikah tentu khawatir, apalagi adat zaman dahulu. Itu kalau tahu ada orang yang sudah hamil duluan di luar pernikahan, rajam batu bisa menjadi hukuman yang paling sederhana. Itu ketakutan juga, dan citra nama baik Yusuf pun dipertaruhkan. Oh. Bapak, Ibu, serta saudara, rasa khawatir ternyata juga dirasakan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah, lalu kita juga harus mengingat bahwa kedua tokoh ini tadi senantiasa diberkati Allah. Bahkan Musa diingatkan oleh Allah, teruslah ayo bangkit jalan. Dan akhirnya dia bisa. Ada semangat yang dibantu oleh Allah. Dan saat ini Bapak Ibu kita berada di momen yang luar biasa. Kita masuki new normal. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa new normal itu artinya kita menata dengan baik kehidupan. Pandemi ini, COVID itu tidak akan hilang. Lalu bagaimana kalau tidak akan hilang? Kuncinya adalah kita sendiri. Ketika kita mampu menjaga, itu jauh lebih baik. Salah satunya hati yang gembira. Tadi diingatkan oleh Mbak Sinta yang menarik, ada orang, bahkan orang sepuh pernah mengatakan sebuah sanepan. Nah, sanepan atau semacam ya sanepo, yaitu ragane diragati supaya ora dadi ragangan. Ragane diragati supaya ora dadi ragangan. Artinya apa? Ketika kita mau merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita, termasuk salah satunya membuat hati kita gembira, dan tidak lupa adalah pola makan. Pola makan kita yang baik, itu kita meragati, merawat rogo. Biar tidak jadi ragangan artinya apa? Ya biar tubuh kita selalu sehat, tidak sakit, mudah sakit. Apalagi di tengah COVID seperti ini, yang membuat imun kita itu sedang was-was ini. Makanya ragane harus diragati, artinya kita raga ini. Agar kita terbebas dari corona. Natal dengan tema Immanuel, Allah beserta kita, itu tidak mudah. Apalagi kita di tengah kekhawatiran. Di manakah Allah? Di manakah Allah? Di manakah Allah ketika aku menderita? Bahkan saudaraku, keluargaku harus meninggal. Itu pertanyaan yang kita harus jujur mungkin ada di pikiran kita. Tetapi diingatkan oleh Injil Matius, Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita dekat dengan Allah, pastilah kita akan dijaga, dibimbing oleh Allah. Tetapi ketika kita mencoba menjauh, apalagi godaan saat ini kita harus live ibadah di rumah masing-masing, untuk pergi-pergi harus dibatasi. Itu godaan yang luar biasa untuk kita meninggalkan sejenak HP padahal waktunya ibadah, tetapi daripada ibadah cuma streaming. Itu godaan yang luar biasa loh. Tetapi saat ini PR kita, ketika Allah saja mau dekat dengan kita, pertanyaan yang pertama, maukah kita betul-betul dekat dengan Allah? Ketika kita dekat dengan Allah, pasti hati kita akan ayem, tenang. Nah, di saat itulah ketika hati dan pikiran kita ayem, imun kita akan juga terbangun dengan baik. Yang kedua,
pertanyaan yang tidak lupa adalah apa kira-kira komitmen kita tahun depan? Allah sudah bersama dengan kita, menuntun kita, bahkan saat ini gereja hadir. Nah, bisa saya katakan bahwa saat ini gereja mulai mendirikan pepantan yang baru, yaitu pepantan digital. Ini harus diterima di tengah ketidaknyamanan. Mungkin yang sepuh-sepuh ibadah tidak nyaman, tetapi inilah realitanya. Sudah difasilitasi oleh gereja agar kita dekat. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apa komitmen yang akan kita lakukan di tahun depan di tengah masa pandemi? Ini godaan yang luar biasa dan pertanyaan yang cukup dalam, dan tentu yang tahu adalah Bapak, Ibu, serta saudara. Yuk, mari kita pikirkan sebelum kita besok dengan senang hati menyambut tahun baru, apa komitmen kita, terutama sebagai warga gereja, sebagai orang beriman. Yang pertama, kita juga harus melindungi diri kita, iman kita, caranya dekat dengan Tuhan. Benarkah kita sudah serius? Dan yang kedua adalah apa komitmen kita? Saudara-saudaraku tadi sudah mengungkapkan tentang komitmen. Lalu tinggal Bapak, Ibu, serta saudara bagaimana, apa komitmen tahun depan. Tentu kami di sini hanya mampu menyampaikan barang sedikit. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu Bapak, Ibu ingat. Tetap semangat, salam sehat, Gusti berkahi. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Ya, betul lah. Sepakat apa enggak dengan saya, kata saya luar biasa. Walaupun tadi Mbak Cinta merasa sedih, Mas Daniel sedih, Mbak Lana sedih karena tidak bisa merayakan Natal dengan gemerlapan. Tetapi hari ini Tuhan telah memberikan apa? Firman-Nya melalui apa yang disampaikan oleh Mas Didi. Dan ini semakin kuat kita mensikapi, yaitu dengan senantiasa mendekatkan pada Tuhan. Nah, untuk itu kita tidak akan melewatkan acara ini, Mbak Sinta. Menjadi gembira ya, tidak sedih lagi ya. Ya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, monggo kita akan memuji nama Tuhan kita, surga bergema. Ya, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, sehingga Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, semakin membangun kita dengan sangat luar biasa. Damai
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang saat ini sedang menikmati tayangan perayaan Natal GKJ Mboja, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, panitia yang telah mempersiapkan acara ini 2 bulan yang lalu, walaupun latihan hanya beberapa waktu, ya karena keadaan sehingga tidak bisa terus latihan dengan waktu yang panjang. Tetapi ini adalah upaya maksimal dari panitia, sehingga kalau ada kekurangan Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat semuanya, saya mewakili panitia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu saja juga para panitia tidak berkecil hati, ini panjenengan pasti sudah mendapatkan berkat dari Tuhan atas upaya yang panjenengan lakukan. Untuk selanjutnya mungkin semoga saja tahun depan tidak seperti ini, tetapi kita bisa merayakan bersama-sama, akan lebih baik lagi tentunya. Nah, untuk itu mari sebelum acara ini kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, akan kasih setia yang senantiasa Tuhan nyatakan. Tuhan telah memimpin acara kami dari awal hingga akhir. Sungguhnya hanya karena berkat yang datang darimu saja Tuhan, acara ini dapat terselenggara. Sebab kami sadari akan keterbatasan kami, terlebih persiapan-persiapan yang kami lakukan. Tuhan, upaya kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan. Walaupun kami tidak bisa merayakan bersama-sama di gedung gereja, namun biarlah jemaat-mu walaupun di rumah bisa menyaksikan, bisa bersuka cita bersama karena Allah yang hadir, Firman yang telah menjadi manusia hadir di antara kita. Dialah Sang Immanuel yang akan menyertai kita, memimpin kita. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur saat kami menghadapi masa pandemi ini. Engkau hadir, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, karena Engkaulah Sang Immanuel. Engkau yang akan memampukan kami menghadapi tantangan hidup ini. Untuk itu ya Tuhan, bila di dalam penyelenggaraan perayaan Natal GKJ Mboja tahun 2020 ini banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah dengan tema mereka menamakan Dia Immanuel, Allah yang beserta kita, akan menyertai kami semua di dalam kami masuki tahun 2021. Tahun baru, lembaran baru, semangat yang baru, karena Allah selalu beserta. Tuhan Allah Bapa Surgawi, bila sebentar kami hendak undur dan pulang ke rumah kami masing-masing, dan saudara-saudara kami yang di rumah boleh beristirahat, hanya berkat yang dari Tuhan yang kami senantiasa harapkan. Perlindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang datang ke dunia sebagai Sang Immanuel, Allah menyertai kita senantiasa dulu,
kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, tamu-tamu saya luar biasa sekali, dan saya sebagai pembawa acara kepada jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang saat ini berada di rumah sedang merayakan Natal bersama dengan keluarga. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan Saudara. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk bergabung, kita akan mengakhiri perayaan Natal pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Selamat hari Natal. Monggo Mbak Louis lainnya silakan untuk bisa bergabung di depan. Mari anak-anak sekolah minggu ya di depan. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Sekolah minggunya, sekolah minggu, guru-guru. selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ya, 1, 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Salam sehat. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Terima kasih Adit. Kesiki ora kanggo konsep.